Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang, saya pakai terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Orang Jawa Barat itu toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu, kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Berapa banyak ajengan di Banten, berapa banyak ajengan di Pasundan, berapa banyak ajengan di Tataran Sunda. Saudara, rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Maka itu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir! Datang nih makhluk namanya Deddy. Bukan emang benar makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk lu. Datang nih makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu. Patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Ganeyasana, saudara, itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita.
Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Nah, yang saya aneh, orang Pemprov ini lebih nyolok, lebih pengen mulangin kita daripada mereka. Inilah yang menjadi salah satu sebab kemarin saya ditolak di tanah kelahiran saya. Saya bilang, coba panggil ketua-ketua ormas yang mereka bilang mau hadang saya, mau bakar saya, mau bunuh saya di bawah itu. Tolong panggil ke atas. Saya bilang, saya putra Manado. Saya punya ayah dilahirkan di Manado. Saya punya abah ditanam dikubur di Manado. Saya punya kakek dikubur di Manado. Saya punya nenek dikubur di Manado. Saya punya umi orang Minahasa Tenggara. Saya datang kemari untuk hadir haul acara saya punya abah. Nah, akhirnya ini mereka ormas-ormas ini bilang, kalau begitu kami serahkan ke Pemprov. Nah, yang saya aneh, orang Pemprov ini lebih nyolok, lebih pengen mulangin kita daripada mereka. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Selatan beserta jajaran Satpol Banser Lampung Selatan dengan ini menolak keras kehadiran Habib Bahar bin Smith di Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Mempeng Mataram. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin anu rakyatna eueuh nu lapar, pamimpin nu santri nyaeta pamimpin rakyat nu gering di ubaran, pamimpin nu santri nyaeta pamimpin eueuh imah rugrug bocor teu diomean, pamimpin nu santri kabeh imana kudu caang lamun ti peuting, eta pamimpin santri. Satuju teu? Well teu? Pamimpin santri nu kitu sanes? Tah nu kitu pamimpin santri teh nyaeta pamimpin nu nyaah ka kaum masyakin, kaum duafa, barudak yatim, jalma-jalma miskin anu hatena tergerak, anu teu bisa sare teu peuting lamun rakyatna lapar. Eta pamimpin anu nuturkeun sunnahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leres kitu? Sae kitu? Sae kitu? Hoyong pamimpin santri. Hoyong pamimpin santri. Janten pamimpin santri teh nu mana? Nu nyaah ka rakyat, nu deudeuh ka rakyat, nu unggal dinten hirup bareng jeung rakyat, anu di bumina tiap dinten ngantri jalma-jalma anu hayang menta bantuan ka pamimpinna. Leres? Oke? Yes? Yes? Lope? Well, keprok atuh. Supaya Islam teh rahmatan lil alam, mawa rahmat kasarere. Jelas dan tegas sekali apa yang dituju oleh Kang Deddy Mulyadi tidak lain adalah arogansi kelanyaman. Kang Deddy berbicara DNA-nya mereka siapa, sebagaimana telah kita bahas sering, merasa lebih unggul, cerita leluhur-leluhurnya terus-terusan, ada yang bisa mi'raj sampai 70 kali sehari semalam, ada yang bisa bikin emas di toilet. Ya tentu saja yang sedang dibahas adalah klan Yaman, Ba'alawi Yaman ini. Walaupun tidak disebutkan secara tersurat, tapi semua orang mudeng, semua orang mafhum. Dia sedang nohok klan Yaman yang suka beleng itu, yang DNA-nya haplogrupnya G tapi ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, dan juga sedang menohok para mukibinnya itu ya, menjadi mukibin dengan kata mahabbah tadi, menjadi pecintanya, congosnya. Kemudian
apapun yang diminta dikasihkan. Kambing dikasihkan, duit kasihkan dengan mengharap syafaat Kanjeng Nabi. Padahal ternyata tertipu luar dalam. Dan saya salut dengan keberanian Kang Deddy ini. Dia berani menyerukan itu tegas sekali, padahal dia sebagai seorang calon gubernur ya di Jawa Barat. Sekali lagi di Provinsi Jawa Barat yang notabene adalah kandangnya para mukibin, kandangnya orang-orang keturunan klan dari Yaman ini selain Jakarta, selain Batavia. Saya salut nih. Kalau Kang Deddy ngomong kayak gini di Provinsi Jawa Tengah saya nggak gumut. Karena bukan basis, bukan kandangnya Pahlawi. Kalau Kang Deddy ngomong begini di Jawa Timur saya nggak heran. Saya gumut karena bukan kandangnya Bang Alawi, bukan kandangnya Mukibin. Tapi karena Kang Deddy justru nembak ngomong tegas ini baru ngebom di kandangnya mereka. Di basis Mukibinnya mereka. Acung jempol ya. Acung jempol. Karena dia sedang butuh suara. Dia tidak peduli dengan suara, takut kehilangan suara dari para mukibin itu, tapi lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Lebih mementingkan kepentingan anak-anak Nusantara sendiri. Tanah pribuminya sendiri. Orang urus tidak peduli dengan ditinggalkan oleh para mukibin Alawi. Dan justru yang dilakukan oleh Bang Deddy Mulyadi menangguk simpati, menangguk dukungan besar. Faktanya dia memenangkan Pilgub Jawa Barat hari ini dengan angka yang sangat telak, 61% lebih dibanding 3 pasangan calon yang lain. Dan Jawa Barat selain basis mukibin, pecinta orang-orang keturunan Yaman, juga basisnya orang-orang garis keras. Yang mereka secara politik biasanya bersatu. Makanya PKS dulu kan pernah berjaya di sini. Faktanya hari ini tidak berdaya. Faktanya hari ini orang lebih memilih nalar sehat. Lebih memilih kembali kesadarannya atas tanah leluhur, atas tanah Nusantara ini. Dan ini dibuktikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya ini pelajaran ya. Pelajaran bagi siapapun ini ya. Mumpung masih lama ya pilkada. Kecuali yang pilkada ulang besok. Kalau Anda masih bermenye-menye, berhahahe dengan keturunan orang-orang Yaman ini hanya gara-gara takut kehilangan suara, yang akan terjadi sebaliknya. Ya, yang akan terjadi sebaliknya. Anda justru akan ditinggalkan oleh orang-orang pribumi Nusantara yang jumlahnya jauh berkali-kali lipat lebih besar daripada mukibin-mukibin keturunan Yaman yang nalarnya nggak sehat itu. Negaranya diubrak-abrik, mau diganti sistem negaranya, sejarahnya dirusak, makam-makam palsu, makam leluhur kita dipalsukan jadi Pahlawi, biarkan saja, diam saja, cangkemnya nggak berani ngomong, Anda akan kalah. Justru Anda menanggung resiko politik yang sangat besar karena Anda melawan dengan bangsa sendiri. Ya. Saya memang menunggu momen ini. Ini Kang Deddy Mulyadi luar biasa bisa menjadi prototipe. Karena dia ngomong begitu di basisnya Pahlawi dan dia politisi gitu. Kalau seorang ulama biasa gitu ya kayak Gus Abbas, Ahmad, ya kita tidak terlalu heran karena tidak butuh kepentingan politik apapun, bukan calon gubernur, bukan calon wali kota. Tapi Deddy Mulyadi berani begitu, dia itu calon gubernur yang beresiko kehilangan suara. Tapi faktanya hitung-hitungan matematik dan spiritualismenya pas. Justru spiritualitas Nusantara lebih berpihak kepada orang yang mencintai tanah Nusantara ini daripada bermehe-mehe dengan kelompok-kelompok keturunan dari Yaman. Ya. Ya. Di Jawa Timur Khoifah Indar Parawansa memang menang. Tetapi mestinya harusnya jauh lebih besar kemenangannya ketimbang dari Deddy Mulyadi. Kalau dia bisa berani bersikap tegas sebagaimana Deddy Mulyadi. Tak usah menghiraukan kepentingan atau takut kehilangan suaranya hanya gara-gara berbicara realitas. Hanya gara-gara
mencintai Nusantara, mencintai tanah airnya, mencintai ulama sendiri, kemudian takut kehilangan suara demi bermenye-menye berdampingan, berhahi dengan keturunan Pahlawi Yaman itu. Dan kondisi berbanding terbalik terjadi di DKI Jakarta menurut saya. Ya. Berbanding terbalik di DKI Jakarta. Kalau memang berdekat-dekat, berkong kali kong dengan keturunan Yaman dan para mukibnya itu akan menambah suaranya, mestinya Suswono menang. Ridwan Kamil Suswono menang di Jakarta. Karena Jakarta adalah salah satu basis para keturunan Yaman dan mukibin-mukibinnya, dan juga basis-basis pendukung 212. Kalau memang mereka memiliki suara yang banyak dan punya magnet untuk menarik massa. Faktanya tidak, padahal itu di Jakarta loh, di basis mukibin, basis pengikut garis keras, basis pengikut 212, basis pengikut FPI selain Jawa Barat bersama. Faktanya menggeludak gitu. Ya, saya katakan menggeludak karena tidak berhasil melompati menang jauh dibanding lawan politiknya. Ridwan Kamil sudah cukup moderat bagus, tapi sayang calon wakil gubernurnya tidak mendukung. Menurut saya blunder, bukan persoalan penistaan agama pada saat dia berbicara masalah itu. Menurut saya itu levelnya setelah yang satu ini, ya ini ketika dia menaikkan tanda tangan kontrak dengan keturunan Yaman, Muhammad Rizik Syihab, FPI-nya itu. Dia telah berbuat fatal sebagai politisi di tanah Nusantara ini. Nusantara tidak mengizinkan itu hari ini. Tidak bisa. Dan kalaupun besok terjadi 2 putaran, saya tidak menjamin Ridwan Kamil Suswono menang karena faktor itu. Dia telah berselingkuh, bermain mata dengan keturunan Yaman, bahkan sampai membuat fakta integritas. Kiai, para Habib ini betul nggak turunan Kanjeng Nabi? Jawaban tegas 4 orang, tidak. Ini konkret sejarahnya, bukan adu domba. Yang kedua kali ada apa Pak Jenderal? Ini yang bertanya supaya apa? Yang menanyakan adalah Pak Karno. Yang kedua kali karena Mbah Karno menginginkan dia ini bonceng Belanda yang merusak kiai yang ada di Indonesia. Negara kita dirusak, membuat ulah lagi. Di Jawa Timur yang namanya Habib Soekarti, di Jawa Tengah namanya Habib Muso, di Jawa Barat namanya Habib Aidit, di Kalimantan namanya Habib Pakrobah. Ini gembongnya PKI semua, paham? Ini yang harus kita ketahui. Kalau mereka memang sekarang ini dia ngotot-ngotot, nggak sabar ngotot-ngotot tak. Wong bukti ini jawabannya debat kita PKI Muhyiddin yang sampai gebel orang-orang itu kok udah macam-macam. Serah perlu itu, nggak perlu. Ini yang penting kita kiai kampung memegang sejarah, terus nggak perlu golek bahas lagi. Sopo sing iso nemokno sing jenenge Nakoba Ansab mulai abad 4, 5, 6, 7, 8 sampai pekoh gak nemokno. Beliau yang menemukan. Karena apa? Ini penyebabnya yang harus kita tahu. Sampai terjadi tesis yang muncul begini-begini, ini ada persoalan. Ada persoalan yang baru muncul, pemikiran yang rusuh otak-otak masyarakat, pemikiran yang rusuh pemikiran-pikiran masyarakat, keterangan fasik, ucapan yang salah dan sebagainya, rusuh otaknya masyarakat. Makalah timbul yang namanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Kalau kita ini di bumi Allah keluar timbul dan bahasa-bahasa yang tidak pantas, ucapan yang tidak pantas, aran yang tidak pantas dan pas,
Aran-aran yang kadang-kadang membingungkan kepada masyarakat. Tampillah dengan keterangan-keterangan yang ada atau penjelasan-penjelasan yang ada melalui dengan tradisinya Kiai Imaduddin. Wes niku wis gak perlu kata kira ngene piye. Nah, ini tidak bisa ditinggalkan pula para kiai seluruh yang adil. Penjenengan datang di sini ini karena rata-rata ingin tahu bagaimana Kiai Imaduddin ini beliau. Orangnya masih muda tapi berani. Orang Tuban kalau nyondro tuh begini, Kiai Imaduddin tuh sakti betul orangnya. Seperti tembok yang nggak bisa ditabrak oleh mobil yang besar, ya ini beliaunya. Nek cara wong Jawa wonge gelunak-gelunuk kaya ngono kok hebat temen ya. Lah inilah. Niki nek ora idune Wali Songo ora ana, Pak. Jelas? Ora ana. Nek ora idune wong sing dilakono gak ana mila. Sedaya para kiai, sedaya dari pihak aparat dan lain sebagainya, datangnya PWI dan Laskar yang ada di Tuban bukan tujuan apa-apa. Kalau diberikan saran oleh PWI Jawa Timur, golek ana mbahmu, terang ana mbahmu, buyutmu dan lain sebagainya, aja sampai ditinggal, aja ngudaki wong liya, mbah-mbah iki lho mundak dicolong wong jenenge. Ini beliau yang doktrin saya. PWI tujuannya ngerumus ning lurus nih sejarah, bukan akan membuat kelompok sendiri mboten. Habis ngasar saya ditang oleh tamu, PWI ini ku maksud itu apa Pak Kiai, tujuannya apa? Jawabanku simpel Gus, PWI ku tujuannya ngurip-ngurip tahlil, nahlilin mbah-mbah dhewe, buyut-buyut dhewe, sebab kok nek buyut dhewe dicangkok mbek wong, dicolong mbek wong, niku sing dilakno Kiai Mat mungkin. Ini tujuan pokok. Saya 2015 sudah mengajak kepada santri saya semua pengurus NU, sudah tak kasih tahu. Bingung goleki wong liya-liya tapi bae dhewe gak kenal. Ini naif sekali kalau sampai terjadi terus-terusan. Maka timbullah dengan perubahan pemikiran masyarakat. Ya dah? Pemikiran yang kadang-kala menyimpulkan penjenengan menganggap itu salah dan sebagian menganggap itu benar. Benar dan salahnya, yang penting urusan yang pokok ini harus dipahami. Nah, masalah kitab mon Kiai Imaduddin, sejarah ini harus kita pahami. Terus nggak perlu debat masalah kitab. Pada tahun 1888 ada apa di Indonesia? Pada tahun 1884 ada apa di Indonesia? Pada tahun 1920 ada apa di Indonesia? Pada tahun 1998 ada apa? Pada tahun 1960 ada apa? Pada tahun 1966 ada apa? Ini yang perlu kita pahami. Ini penyebab timbulnya yang namanya tesis penelitian yang sangat konkret, wis ora usah diragukan. Nek dianggap sing jenenge PWI, nek dianggap jenenge Laskar Sabilillah, ini akan membuat kelompok adu domba masyarakat, membuat kelompok akan merusak mikir masyarakat. Yang bilang itu yang membuat rusak. Ini harus dipahami. Membuat fitnah-fitnah, yang membuat yang berbicara itu, yang membuat yang fitnah. Saya ingat Gus Jamil dan Kiai Imat pada tahun 2017 mau runtuhnya HTI, saya satu mobil dengan Kiai Said. Kiai, antum kok berani betul sama habaib? Jawaban beliau simpel, ya sorry, meskipun aku sendiri, mereka semua akan salah lawan. Siapa dia ini? Wah, ini di dalam hati saya yang sangat menyentuh hati saya, masih saya ingat. Lalu saya konfirmasi, Kiai mohon maaf, saya izin, saya mendukung tesnya Kiai Iman. Jawaban beliau gak saya tunjukkan, tapi oke. Ya guru saya kok Gus, sampai kecil tuh Gus, pondok ini yang mendirikan beliau. Orang suka semuanya tahu. Yang membimbing beliau, aku sampai beliau. Jadi aku tahu bagaimana hidupku seperti itu. Sehingga timbul Bapak Ibu dan sebagainya. Jadi datangnya Kiai Imat di sini bukan akan menjadi ucapan ilmuwan yang propaganda, boten. Ngelurus nih sejarah. Sejarah ini lo dilurus nih. Mulane kula inget keterangan niku.
Jenderal Ahmad Yani diperintah oleh Mbah Karno pada tahun 1960 datang di rumahnya Kiai yang namanya Kiai Haji Mustamid Abbas. Yang dua adalah yang menemui Kiai Khalwi. Yang tiga yang menemui adalah Kiai Zaini. Yang empat adalah yang menemui Kiai Ahmad Zahid. Jenderal Ahmad Yani datang bertanya kepada beliau, Kiai, para Habib ini betul enggak turunan Kanjeng Nabi? Jawaban tegas 4 orang, tidak. Ini konkret sejarahnya, bukan ngadu domba. Yang kedua kali ada apa Pak Jenderal? Ini yang bertanya supaya apa? Yang menanyakan adalah Pak Karno. Yang kedua kali karena Mbah Karno menginginkan dia ini bonceng Belanda yang merusak kiai yang ada di Indonesia. Negara kita dirusak. Keinginan Mbah Karno supaya mereka dipulangkan kembali dengan Belanda. Mbah Kiai Mustamid Abbas jawaban, ojo sebagian yo ono sing iso ngaji. Mbok menawa iso mbantu ngulang ngaji nang bangsa Indonesia. Ya toh. Sebab nanti kalau dipulangkan akan melanggar azas Pancasila. Namanya seorang pejabat tinggi. Jenderal Ahmad Yani kembali menyampaikan kepada Mbah Karno, ya wis umpamane kiai sing ngendikan ngoten. 1963 sampai 66 membuat ulah lagi. Di Jawa Timur yang namanya Habib Soekardi. Di Jawa Tengah namanya Habib Muso. Di Jawa Barat namanya Habib Aidit, di Kalimantan namanya Habib Bakrobah. Ini gembongnya PKI semua, paham? Ini yang harus kita ketahui. Kalau mereka memang sekarang ini dia ngotot-ngotot, nggak sabar ngotot-ngotot lah. Wong bukti ini jawabannya debat kita PKI Muhyiddin sampai debel orang itu kok udah macam-macam. Serah perlu itu, nggak perlu. Ini yang penting kita kiai kampung memegang sejarah, wis nggak perlu golek kitab nanti, nggak perlu. Saya Gus dengan Kiai aja misora sampai dengan debat kitab. Oh neneng wong ini aku sing adu dengkul. Saya ingin natai dengan sejarah. Tidak usah khawatir. Wes gak perlu seperti debat kusir, adu debat kitab apa disebut debat, gak perlu. Ada salah satu kiai yang mau basuh masal, gak perlu. Kalau mau basuh masal, kitab Kiai Ahmaduddin itu dibuka di debat saja, gak perlu. Kalau kitab yang nilainya tentang ansab pada abad 9, wes gak perlu, itu adalah sejarah yang bodoh. Paham? Paham ya? Wes nek masalah mbiyen urusan sahabat ya sahabat. Memang kalau memang dia itu sahabat nama Habib, ya silahkan Habib, tapi rasa digedeli Said itu Syarif ini beliau yang terang bisa menjelaskan. Ini saran saya. Makanya saya itu siap sama teman-teman ada 20 kiai menyepakati saya sebagai kasepuhan, wes oke, gak apa-apa. Yang penting masyarakat kudu paham. Kula niku pun mboten betah dan niku dibisi tiyang iya aja keras-keras ngaji gak iso aku ngono kuwi ndas. Kuwi kaya sekrup niku abote ora kaprah. Saya itu ngaji berkara mau ngaji namanya rutinan di mana-mana. Iya kenapa sampean bicara sekarang kok seperti Palu atau saya wis gak iso ngempet. Biasa sampean lucu soal dangdutan ya saya kira tak hilangkan dangdutan saya. Oke. Ini perlu kita pahami nggih. Bapak Ibu yang kami muliakan, simple sejarah ini, ya. Ini sejarah fakta, bukan buat-buat, bukan mengadu domba, ndak. Supadoso wong Tuban, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, bendo paham, tapi nek do paham petuk karo tiyang ngoten nggih biasa. Dolan aku njenengan njaluk kopi gawe kopi, ya toh. Nek isih kaya biyen ya pancal, ya toh. Moro-moro genjong gabah, genjong beras itu dielingno. Masyarakat kecil Gus, yang saya sakit itu. Wis enggak perlu, nggih. Niki saya bukan kompor-kompor peden hatiku. Jenenge kiai senajan kiai cilik dienggo totokan iki yo repot nggih. Muga-muga barokah pertemuan ini. Muga-muga kula panjenengan sami saged menghidupi dengan hati naruri kita ini sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nad'una kulla unasin bi imamihim. Dan kula panjenengan sami kiai para leluhur kita, enggak ada orang lain. Gitu. Nah wis kula panjenengan sami lepas dari duriyah, kalau mang panjenengan sami kula panjenengan sami lepas dari gurunya, besok bakal carry di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya ta? Ikdamal kasadil basil. Jadi saat ini panjenengan seperti macan kecaton, ya ora apa-apa, sing penting aja gelut, gitu.
monggo sing diobrak diansori niki biasa wae debat monggo nggih ada adik saya ki pakai kumis kadung debat rongkol gak karo-karo ben tak du wae kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas datanya Kiai Ahmad dan Gus Jamis di tempat saya ya. Niki semoga menjadi tempat yang barokah, anak turun saya santri-santri dari barokah. Keranten di saat ini semuanya panjenengan didatangi oleh para wali songo, didungan oleh para wali songo. Saya tidak pamer, saya tidak sombong, saya adu debat seperti ini, ya, didungan oleh para wali songo. Jadi PWI, Laskar, semuanya dikawal oleh para wali Allah Ta'ala, karena benar Allah katanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq lawam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga mungkin yang ketiga dulu ya, yang paling sebenarnya itu terkait dengan klan-klan itu kan banyak sekali. Apakah Ba'alawi itu menyangkut semuanya? Karena tetangganya ya, Ba'alawi itu satu klan induk. Dia punya turunan Al-Asgab, Al-Atos, Al-Jubri, bin Syihab, bin Yahya, Al-Idrus Romli, kemudian Al-Aidid, Al-Mutahhar, Al-Munawwar, bin Syekh Abi Bakar. Nah, itu semuanya itu Ba'alawi. Pokoknya supaya enggak yang dipanggil Habib itu Ba'alawi, kecuali satu Habib di Grobogan, Habib Fadil Grobogan itu dia dari Sunan Giri, tapi dipanggilnya Habib. Sekarang sudah saya ganti jadi Syarif Fadil, ketua atau Rais Surya PCNU Grobogan. Terkait dengan abad 234 itu kan ada cerita atau mungkin pernah mendengar bahwa banyak turun Nabi ke Yaman. Bagaimana menangkap itu? Karena nomaden tadi. Ya, itu ada orang tua kita ngomong begitu. Itu sudah terbantah oleh banyaknya kitab yang ditulis di Yaman. Jadi pada abad itu sudah banyak kitab yang ditulis mengenai keturunan Ahmad bin Isa. Ada tadi saya sudah sebutkan kitab abad kelima aja itu ada Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili, Al-Fakhri, As-Sabatul Musaddah, Tahdhibul Ansab, kemudian Umdatul Talib dan An-Nafa' Al-Ambariyah serta Tuhfatul Talib. Itu yang ada di rentang waktu abad ke-5 sampai abad 10 Hijriah. Itu jadi tidak benar kalau misalnya nasab-nasab itu tidak dicatat pada abad-abad itu. Buktinya kitab-kitab nasab banyak, kitab sejarah banyak. Ada kitab Tabaqat Fuqaha Il-Yaman, Al-Iqlil, Al-Hamadani. Itu ada di dalam abad-abad itu yang disebutkan bahwa di situ lagi perang, tidak sampai dicatat, tidak ada. Dan walaupun nomaden, turunan Nabi itu kasamsil dhahirah, bagaikan siang yang terang kalau bagi orang Arab. Berbeda dengan di Jawa, turunan Wali Songo itu kalau sudah menyembunyikan diri ketahuan malu dia. Itu mah katanya riwayat doang. Katanya Yai masih turunan Sunan Giri ya. Katanya sih begitu. Itu begitu. Nah, biasaan tradisi orang Jawa. Tapi kalau orang Arab penting bagi mereka itu nasab dan silsilah. Maka orang-orang yang bertugas menugaskan dirinya sendiri menjadi seorang nasabah itu akan memburu di mana ini keturunannya. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi memburu di Roy, keturunan Ahmad bin Isa, kemudian dari Madinah pindah ke Roy. Kalau Ahmad bin Isanya ini ada di Madinah, dia nggak pernah ke Basrah, dia nggak pernah ke Yaman. Kumaha eta aya kuburan di Yaman, atuh eta kuburan saha eta? Dahaya Ahmad bin Isa ke Yaman, kumaha kuburan aya di ditu? Wujudul qabri la yadullu ala wujudil hijrah di hadza syahsil ladzi fil qabri. Itu bikin kaidah sendiri. Adanya kuburan tidak menunjukkan bahwa orang itu memang dikubur di situ. Tidak. Buktinya sekarang banyak makam kuburan jadi-jadian kok. Betul apa tidak? Kuburan jadi-jadian itu jawaban. Jadi saya tidak capek untuk menjawab kuburan di sana benar enggak kuburan Ahmad bin Isa. Di Yaman ada kuburan Ubed.
buktinya di sini aja banyak kuburan palsu kok. Sudah terbukti orangnya masih hidup, kemudian ada yang ngomong itu kuburan palsu, kamu mengambil nasab orang, diem aja dia nggak jawab. Dia kan seperti perawan, as-sukut ya dulu ala ridha. Diam itu menunjukkan memang iya. Cuma gengsi dong, mau ngomong masa saya kan waliullah. Ini tadi ada yang Muhammad Musafir karena dari Wasit ke sini. Oh iya, kalau sholat jamaah akhir di waktu al-hadirah, kalau sholat jamaah akhir apa saja boleh. Apakah waktu yang di majmu', apakah sholat hadirah dulu boleh. Kalau jamaah takdim harus sholatul hadirah dulu, baru sholat majmu'ahnya yang dijamak ke dia. Tapi kalau sholat jamaah akhir ya mau asar dulu boleh, mau dohor dulu boleh, mau 2 boleh, mau 4 juga boleh. Ya terkait dengan DNA tadi, bahwa tadi kan DNA itu ada yang G sama J gitu ya. Nah orang-orang menurut yang dia tahu karena berdasarkan berita-berita yang dia baca atau dia dengar, itu kan Wali Songo itu gitu, seperti orang ya. Jawa, gimana itu? Kalau Balawi itu sudah 187 di Yaman 140, di Indonesia 7. Jadi sudah variabel-variabelnya itu mencapai kuota. Jadi untuk menyatakan dia itu memang haplogrup utamanya adalah G itu sudah sangat meyakinkan. Kalau Wali Songo itu baru beberapa orang, dan yang J itu baru 1 di Cirebon. Yang O ada beberapa orang yang lainnya itu O. Jadi belum banyak yang, makanya ini lagi kemarin sepupu saya tes DNA. Enggak kasih yang gratis sama saya, dia suruh bayar. Kenapa? Dia DPR. Jadi ada orang yang ngasih ke saya beberapa, udah katanya catat yang mau tes DNA saya yang bayarin untuk keluarga Wali Songo. Hanya beberapa saja, saya nggak kasih kepada yang kaya, biar dia suruh bayar sendiri. Dia udah bayar sama Badan Riset Nasional 8.500.000 kemarin secara lengkap untuk mengetahui DNA dia ini kemana sebenarnya. Nah, karena dia sepupu saya garis lurus. Nah, tapi kalau misalnya nanti sudah secara lengkap memenuhi kuota sama seperti Balawi 180 orang, itu kemungkinan besar kebanyakan dari hasil-hasil dari Wali Songo itu menunjukkan garis lurus laki-lakinya ke situ. Dan ini belum, jadi kita nanti nunggu. Semakin banyak yang tes DNA, ini semakin baik selain dari usaha dari Gus Jami untuk mengadakan seminar tentang sejarah Wali Songo. Karena memang ada manuskrip tua-tua ini kan baru sekarang muncul. Madura ini gudang manuskrip tua. Kenapa? Zaman dulu Madura itu tidak termasuk yang diambil-ambil oleh Belanda. Nggak berani sama orang Madura itu ngacak-ngacak rumahnya. Kalau di Banten itu Gus Jami, saat 1808 Kesultanan Banten dihancurkan. Itu semua manuskrip diambil. Untung masih ada beberapa tentang silsilah sampai 1808 yang masih ada. Tetapi tentang kitab-kitab karangan ulama Banten yang belum dicetak, itu saya menemukannya di Leiden. Saya udah pernah ke Leiden meneliti manuskrip. Saya ketemu dengan profesor yang ngarang buku tentang Habib Usman bin Yahya. Jadi dengan Habib Usman bin Yahya penulis bukunya, saya sudah ketemu Bapak Profesor Niko Kaptein. Itu di Leiden di sana. Dan di Leiden itu mayoritas adalah manuskrip-manuskrip yang berasal dari Nusantara. Nah, tapi di Madura, alhamdulillah dengan ada kasus nasab ini, dibongkar-bongkar Sunan Gunung Jati itu ketemu tahun 1624. Itu dari Madura, bukan dari Cirebon, bukan dari Kanoman, bukan dari Kasepuan, tapi ditemukannya dari Madura. Dari tapal kuda yang semi-semi Madura itu ditemukan banyak sekali kitab-kitab manuskrip. Kemarin Arah 9 Channel menemukan lagi dari Madura lagi. Rupanya orang Madura punya gaya tersendiri menyembunyikan manuskrip sehingga tidak bisa terdata oleh radar Belanda.
Karena Belanda ini ingin sejarah Indonesia itu hilang masa lalunya. Agar apa? Mereka dapat untuk membawa bangsa Indonesia sekendak hatinya. Karena dia tidak punya kompas sejarah. Orang yang tidak punya sejarah masa lalu sebuah bangsa itu akan mudah dikendalikan oleh bangsa lain. Makanya kenapa itu ada bangsa yang sampai bikin-bikin sejarah palsu. Karena sejarah itu penting. Bikin makam leluhur dia, ditaruh angka 1500, udah dia berarti leluhurnya sama Wali Songo. Siapa dulu nih yang menyebarkan Islam? Apakah Wali Songo apa leluhur saya? Tuh lihat tuh, ada makamnya. Kapan ini makam? Ini makam baru direnovasi, dulunya sudah ada, gampang saja. Nah ini yang akan terjadi kalau kita mengabaikan makam-makam leluhur kita. Silsilah dan sanad, bagus kita tidak mengunggul-unggulkan nasab. Tetapi kalau kita sendiri tidak tahu nasab kita sendiri sama sekali, itu ada jeleknya. Apa jeleknya? Nanti kita akan ada perasaan masa bodoh terhadap leluhur kita. Padahal yang dibaklawikan itu leluhur kita, tapi karena kita yang gak punya tulisan catatannya, kepada anak kita tidak dititipkan, akhirnya kita merasa itu orang lain. Dan silahkan saja siapa yang mau mengambilnya. Jadi sekarang ini saya ada perasaan takut juga. Masalah nasab ini kita ngomong-ngomong begini, takut nanti generasi kita jadi baklawi yang mengunggul-unggulkan nasab. Buktinya itu orang mengunggulkan nasab itu sekarang gak ada fuqahanya, gak ada orang alimnya. Baca kitab aja dari kiri ke kanan. Bahaya kan nanti anak cucu kita nggak mau, kita naudzubillah min dzalik. Gara-gara kita ingin satu manfaat, yaitu sejarah kita tidak hilang, tapi kemudian eksesnya adalah anak cucu kita menjadi sombong dengan nasab juga. Saya cucu Sunan Gunung Jati Syarifudillah. Cium tangan, cium tangan. Naudzubillah. Jadi ada ekses negatif dan ada ekses positif. Ini yang kita harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Mungkin caranya adalah begini. Liman lam yablugh darajatal ilmi, jangan kasih tahu. Anak kita yang lam yablugh darajatal ilmi, jangan kasih tahu. Lam yablugh darajatal ibadah, jangan dikasih tahu. Lam yablugh darajatal istiqomah, jangan dikasih tahu. Tapi kalau ada anak kita yang kelihatan udah soleh, udah pinter, kasih tahu nggak apa-apa, supaya dia yang menjaga. Ada yang lainnya nggak soleh kelihatannya, udah jangan dikasih tahu, dia biar tidak belagu-belagu dengan nasab. Kalau dia mau berbuat jelek juga dia tidak bawa-bawa keturunan. Nah kalau sekarang orang yang sejak kecil dikasih tahu kamu nasabnya binanu bin Rasulullah, kemana-mana dia ditanya siapa namamu, langsung disebut sampai Rasulullah. Jadi ada rasa ujub, rasa takabbar fi qalbi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian dia ada ta'ala 'alal akharin. Dia merasa tinggi daripada orang-orang lain. Ini bahaya untuk anak cucu kita di dalam menggapai derajat takarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Bahaya bagi anak cucu kita untuk mencapai darajatul ilmi, yang ilmu itu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu musuh perang bagi pemuda yang sombong. Gak bakal dia naik derajat ilmu kalau dia dalam hatinya ada sombong. Ini kita harus hati-hati juga, Yai Ansori, di dalam membahas masalah nasab. Kita penting juga untuk mengetahui nasab, tapi anak-anak kita yang belum mencapai derajat soleh, derajat ilmu, jangan dikasih tahu dulu. Biar dia itu menggapai-gapai cita-citanya dengan semangat kerja keras belajarnya yang tinggi saja. Ada lagi. Alhamdulillah, karena ini kalau saya sudah jamaah takdim tadi ya. Itulah tadi Bahar bin Smith yang menghasut dan memprovokasi para warga di Surakarta, Jawa Barat tentang Kang Deddy Mulyadi. Setelah pemilihan usai, dari hasil quick count, Kang Deddy Mulyadi unggul dari pasangan-pasangan yang lainnya. Ini menjadi pukulan telak bagi Bahar bin Smith untuk mematahkan atau untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Kini serasa ucapan dari Bahar bin Smith serta Habib Rizik ini sudah tidak berlaku
bagi Jawa Barat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.